Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Fajar Siti Widodo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi kita tentang hak menguasai negara. Hak menguasai negara ini merupakan induk dari semua hak atas tanah yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan hak menguasai negara, saya pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga kuat sampai maghrib dan selama 30 hari dan jangan sampai mokel. Dan harapannya juga semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi. Salah satu materi sebenarnya harus saya sampaikan sejak awal, tapi karena kondisi kemarin tidak memungkinkan, maka baru bisa saya sampaikan sekarang. Nah, hak menguasai negara ini, seperti saya katakan tadi, merupakan hak induk dari hak atas tanah yang ada di Indonesia. Nah, kenapa disebut sebagai hak induk? Karena ini juga tidak terlepas dari kebijakan politik hukum agraria di era kolonial. Karena pada masa itu kebijakan pemerintah kolonial terkait dengan hukum agraria itu sangat merugikan rakyat pribumi bangsa Indonesia. Nah, bisa dibayangkan dulu teman-teman mengenal adanya tanam paksa, kerja paksa, dan lain sebagainya. Dan bahkan setiap petani itu harus menyerahkan sebagian hasil panen mereka kepada raja. Nah, kemudian dari rajanya itu juga akan menyerahkan sebenarnya namanya jual beli, tapi pada intinya harganya itu ditentukan oleh pihak kolonial, pada pemerintahan kolonial pada waktu itu. Nah, kemudian penderitaan-penderitaan yang lain yang menyebabkan masyarakat atau rakyat pribumi pada masa lalu itu tidak bisa sejahtera atau tidak bisa hidup sejahtera. Nah, sekarang kita sudah merdeka, dan pada saat kemerdekaan itulah muncul pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki kualitas hukum agraria kita. Salah satunya adalah menyatukan peraturan-peraturan terkait dengan hukum agraria. Nah, karena hukum agraria ini tidak terbatas pada tanah saja, namun meliputi air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, maka ketika Indonesia merdeka, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu merupakan kekayaan negara. Kekayaan negara ini kemudian dikelola atau diatur oleh negara melalui sebuah hak yang namanya hak menguasai negara. Namun, sebelum memberikan pengaturan terkait dengan unifikasi hukum agraria, perlu kita sadari juga bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk karena persatuan dari berbagai banyak perbedaan istiadat, perbedaan budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya, yang menjadikan bangsa ini sangat multikultural. Nah, lalu bagaimana memberikan pengaturan terkait dengan hukum agraria yang ada di Indonesia? Mengingat harapan awal adalah unifikasi hukum agraria, tapi kita memiliki banyak sekali pengaturan-pengaturan, apalagi terkait pertanahan, karena hubungannya pasti dengan waris. Banyak sekali hukum adat yang mengatur tentang hal tersebut. Ini menjadi polemik atau menjadi kendala tersendiri, tetapi tidak kemungkinan bahwa harapannya adalah menyusun satu undang-undang yang mana berisi peraturan terkait dengan hukum pertanahan. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria, ketika teman-teman membacanya, di situ terdapat penjelasan bahwa peraturan terkait dengan hukum agraria ini dibuat hanya secara umum, sederhana, dalam bentuk asas-asas, sehingga dari banyaknya hukum adat yang ada di Indonesia, apalagi terkait dengan pertanahan, itu akan bisa menyesuaikan. Nah, jangan sampai hukum negara atau hukum positif itu menghambat atau mempersulit adanya hukum-hukum adat yang ada di daerah-daerah. Namun sebaliknya juga, hukum adat yang ada di daerah jangan sampai
mempersulit hukum positif yang sedang berlaku. Nah, memang ini agak sedikit dilematis gitu ya, karena keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Tetapi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, semangatnya adalah semangat persatuan. Nah, semoga nanti dalam prakteknya membuat kebijakan bisa lebih adil dalam memberikan hak-hak atas tanah. Jangan sampai saling serobot dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke slide supaya teman-teman lebih mudah memahami apa itu hak menguasai negara. Nah, ini adalah video saya yang ke-6. Nah, dasar hukumnya hak menguasai negara itu di sini hanya mengambil 2 saja, yakni dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33, kemudian di Undang-Undang Pokok Agraria. Kita bahas terlebih dahulu dasar hukum terkait hak menguasai negara yang ada di dalam konstitusi. Di pasal 33 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ingat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besarnya kemakmuran pengusaha. Oke, mari kita tengok terlebih dahulu di pasal-pasal Nah, setelah kita mengetahui pengaturan terkait hak menguasai negara yang ada di dalam konstitusi, maka kita breakdown atau kita harus melihatnya juga kepada undang-undangnya. Ya, tentu undang-undangnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam pasal 1 disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu adalah merupakan sebuah kesatuan dari banyaknya ragam. Nah, persis seperti apa yang saya katakan di awal. Pasal 1 ayat 2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Nah, jadi karena sudah lahir negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segala kekayaan alam, kemudian bumi, air, ruang angkasa, itu menjadi kekayaan nasional. Tentu kalau misalkan seperti itu harus ada organ-organ yang menguasai atau organ-organ yang mengatur terkait dengan bagaimana nantinya pola pengaturan, perencanaan, dan lain sebagainya itu terkait dengan hak menguasai negara ini. Kemudian di ayat 3-nya, bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam pasal 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Nah, maksudnya hubungan yang bersifat abadi di sini adalah selama selama negara Indonesia itu masih ada, maka selama itu pula hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya itu akan bersifat abadi atau akan ada terus-menerus. Nah, di ayat 4-nya itu dijelaskan adanya pengertian bumi, bahwa selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi yang di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Jadi terkait dengan ayat 4 dan ayat 5 bisa dibaca sendiri, dan ini sudah saya jelaskan di awal pertemuan sebelum kampus di lockdown. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Nah, di pasal 2 ayat 1 ini menegaskan bahwa
hak menguasai negara itu merupakan kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pasal 2 ayat 2-nya itu disebutkan bagaimana sih kewenangan-kewenangan yang ada dalam hak menguasai negara. Jadi intinya hak menguasai negara itu bisa apa aja sih intinya. Nah, bisa teman-teman baca di pasal 2 ayat 2. Nah, bunyinya sebagai berikut. Hak menguasai negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, dari kewenangan inilah nanti setelah video ini nanti akan muncul yang namanya hak pengelolaan. Nah, jadi sebagian kewenangan dari negara itu diberikan di dalam hak pengelolaan. Nah, salah satunya nanti akan saya jelaskan di video tentang hak pengelolaan. Pasal 2 ayat 3. Wewenang yang bersumber daripada hak menguasai negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pasal 2 ayat 4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra. Maksudnya swatantra di sini adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, atau pemerintah daerah kota. Dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria ini menjelaskan pernyataan saya di awal tadi bahwa hak menguasai negara itu adalah hak induk yang mengatur hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pasal 4 ayat 2, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Nah, jadi maksudnya di pasal 4 ayat 2 ini, jika misalkan di bawah rumah teman-teman terdapat tambang minyak, ya, bagaimanapun juga itu bukan termasuk di dalam hak milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah. Oke, maka hak untuk mengambil minyak yang ada di dalam tubuh bumi itu ada haknya tersendiri, bukan hak milik. Oke, jadi tolong dibedakan antara hak menguasai negara dengan hak milik karena konsepnya sangat berbeda. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian penjelasan singkat mengenai hak menguasai negara. Nah, sekarang untuk kuisnya, jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan, kita tolong dijawab. Apa bedanya hak menguasai negara dengan tanah milik negara? Nah, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa tuliskan nama lengkap, kemudian nomor absen dan kelasnya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.